Waduh, luar biasa. Sopo iki mitra MTB yang di rumah suka banget makan mie. Nah, dalam memperingati Hari Mie Sedunia, MTB FM Surabaya mengajak mitra MTB untuk belakraan di pabrik mie. Kira-kira pabrik mie apa dan seperti apa keseruannya? Yuk ikuti terus. Halo Mitra MTB, ketemu lagi di Belakraan MTB. Kali ini tim MTB lagi belakraan ke pabrik mie di Jawa Timur loh. Tahu nggak sih Mitra MTB, ternyata tanggal 6 Oktober tuh diperingati sebagai Hari Mie Sedunia. Salah satu makanan yang punya banyak penggemar adalah mie. Apapun itu olahannya, baik mie ayam, mie pedas, dan yang paling sering diandalkan pas tanggal tua, yap, mie instan. Mie instan punya cita rasa yang lezat dan gurih. Selain itu harganya yang ramah di kantong dan cara bikinnya yang terbilang gampang bikin mie instan disukai banyak orang. Mie instan pertama kali dibuat tahun 1958 di Jepang. Di tahun itu mie instan bahkan dianggap sebagai makanan mewah loh, dan harganya 6 kali lipat lebih mahal dari fresh noodle. Wow. Seiring berjalannya waktu, mie instan menjadi makin populer. Kemudian, Amerika Serikat menetapkan 6 Oktober sebagai National Noodle Day yang perlahan kini menjadi Hari Mie Sedunia. Nah, ngomongin Hari Mie Sedunia, siapa nih mitra MTB yang belum pernah makan mie atau masih takut makan mie karena takut nggak sehat? Tapi sebenarnya tahu nggak sih mitra MTB, ada loh mie yang bisa tetap dikonsumsi dan itu makanan yang sehat. Penasaran nggak sih? Nah, jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Diana bakal ajak mitra MTB untuk dapat wawasan baru tentang mie. Halo Pak. Halo. Aduh, nah mitra MTB tadi Diana sudah jelasin kan kalau siapa nih mitra MTB yang masih takut makan mie karena takut nggak sehat. Nah, ini Diana sudah bersama dengan pakarnya mie. Waduh, dengan Bapak siapa? Ya, saya Wawan panggilannya. Kami kebetulan bergerak di industri mie sudah sejak tahun 1976. Wih, 1976. Ya, jadi hampir 50 tahun ya. Wih, sekarang atau 50 tahun. Tadi nyanyi ya Pak ya? Ya. Pak, ini saya bahasanya campur bahasa Jawa nggak apa-apa Nggak ya apa-apa, Pak ya? nggak apa-apa, yuk. Santai aja. Santai aja. Wah, ini Pak Wawan. Pasti Pak Wawan pernah dong ngerti kalau orang-orang itu wedi makan mie gara-gara waduh kok ini makan mie ini nggak sehat ini umurnya tambah pendek. Iya. Nah, padahal sebenarnya nggak seperti itu ya Pak Wawan ya. Enggak. Nah, mie itu ada loh jenis mie yang memang sehat. Ya. Nah, bener ya Pak Wawan ya. Ya. Nah, sebenarnya apa sih bedanya kenapa mie itu bilang kok mie ini bikin nggak sehat nih? Terus habis itu oh mie itu sehat. Itu biasanya karena apa? Prosesnya kah? Oke. Kalau saya pribadi, menurut saya ya, semua makanan yang dikonsumsi berlebihan itu pasti jadinya nggak sehat. Oke. Jadi kalau misalkan kita ngomong minum air putih aja lah, kalau terlalu banyak ya nggak sehat. Nggak sehat ya? Ya, jangankan makan mie atau makan apa, makan nasi kalau terlalu banyak juga nggak sehat. Oh. Nah, jadi itu yang pertama yang harus kita tahu dulu ya, bahwa bukan mie-nya yang nggak sehat sebetulnya, tapi porsinya. satu porsi, dua mungkin orang makan nasi dicampur dengan mie instan. Oh. Nah, saya. itu kan karbo dicampur karbo gitu. Karbo ketemu karbo Ya, terus orang zaman sekarang banyak yang nggak suka makan sayur, nggak ada seratnya. Sudah karbo ketemu karbo nggak ada seratnya, otomatis apa ya? Ya memang kurang baik karena otomatis glycemic indexnya naik akan sangat tinggi. Oke. Itu nanti menyebabkan diabetes lah dan segala macam. Jadi kalau kita bicara mie nih spesifiknya, mie nggak ada dosa apa-apa sebetulnya. Jadi kalau misalkan mie dimakan dengan daging, dengan telur, tambah sayur dan segala macam, ya sehat-sehat aja, ya baik-baik saja. Masih sebenarnya nggak apa-apa ya sebetulnya. Nggak apa-apa. Sebetulnya kalau menurut Pak Wawan nih, kenapa sih orang-orang itu sampai akhirnya berpikirnya oh makan mie itu nggak sehat? Sebenarnya apa sih yang membuat berpikiran image-nya mie gitu? Padahal mie nggak salah apa-apa. Ya, yang nomor satu memang paling banyak orang mengkonsumsi mie dalam bentuk mie instan. Betul. Nah, mie instan ini, mie instan yang konvensional yang biasa orang konsumsi ya, ini memang dalam tanda kutip saya berani bilang ini kurang sehat. Kenapa kok begitu? Karena mie instan itu prosesnya kan dikeringkan dengan cara digoreng. Melalui proses penggorengan suhu tinggi sehingga banyak lemak jenuh yang masuk di dalam mie-nya. Kandungan minyak di dalam mie instan itu kurang lebih 17%.
17%, gede. Gede Ya ya. gede. Jadi misalkan kita bilang 17%, misalkan mie instan kebanyakan noodle blocknya tuh 65 gram. 17% dari 65 gram itu udah berapa gram ya? 13 gram. Itu Kandungan minyaknya. 13 gram minyak itu Sak centong ya. iya, banyak. Nah, ini yang bikin masalah sebetulnya. Gitu. Yang nomor satu itu. Jadi sudah digoreng suhu tinggi, karena ini industri, otomatis kan penggorengannya minyaknya dipakai untuk menggoreng berkali-kali. Nah, supaya minyaknya nanti pada saat jadi mie itu tidak tengi, itu dikasih yang namanya antioksidan, pengawet. Unfortunately ini bukan antioksidan yang baik, tapi antioksidan yang chemical, yang kurang baik. Bukan buah-buahan yang mengandung antioksidan, bukan begitu. Nah, pengawetnya ini juga nggak baik. Bisa jadi masalah kesehatan dalam jangka waktu yang sangat panjang lah. Misalkan terlalu banyak mengkonsumsi barang-barang chemical kan yang nggak baik. Benar-benar. Mungkin itu juga ya pasti darai ibu-ibu di rumah ini khawatir ndredeg nervous Ya. anak ini, apalagi anak-anak zaman sekarang itu senengnya makan mie. Ya, Makan mie sok cepet. saya dulu juga kok sama Oh, aja. sama Sama aja. Setelah punya anak baru malah takut gitu. Dulu padahal ya. dulunya juga makannya mie. Ya, Nah, berarti ini kan sebenarnya juga apa ya, kita harus ngedukasi nih. Kira-kira Ya. gimana sih sebenarnya makan mie itu nggak apa-apa. Kalau tadi di awal udah dijelasin ya, kalau makan mie itu nggak apa-apa. Cuma ya ojo kakean, ojo ditambahi ambil teko gitu kan. Itu Ya. bikin akhirnya nggak bagus. ya, dan mie instan tuh kan yang ketiga ya alasannya ya. Mie instan tuh kan kandungan sodiumnya tinggi banget. Sodium tuh bahasa kerennya garam lah. Oh. Kandungan sodiumnya tinggi sekali. Kalau nggak salah satu mie instan tuh kandungan sodiumnya 1.300 mg. Padahal kebutuhan satu hari orang akan sodium itu cuma 1.600. Itu udah melebihi, itu satu bungkus. Satu bungkus itu udah hampir untuk satu hari gitu. Belum Makan yang lain. Lah, itu masalah lagi gitu. Lalu ya tadi kan saya udah bicara masalah proses penggorengan, pengawetnya, lalu ada kandungan sodiumnya yang tinggi. Ya itulah sebetulnya masalahnya, MSG lah dan segala macamnya. Itu yang membuat orang takut tuh. Terus sebenarnya ibu-ibu ya terutama ya yang Ya. punya anak kecil terus anaknya suka mie itu pasti Ya. takut juga gitu. Betul. Ada juga istri-istri biasanya kalau suaminya itu doyan mie itu kan, Ya. aduh gimana nih. Ya. Nah, kalau kita udah ngomongin seperti itu nih Pak, terus ada nggak sih solusi biar apalagi mitra MTB yang di rumah ini selama ini pengen banget nyobain mie tapi takut makan mie. Ya. Nah gimana nih, ada nggak sih solusi orang-orang yang rasa takut sama mie tapi sebenarnya bisa makan mie karena ada mie yang sehat? Ya, jadi memang sebelum pandemi sebetulnya ada cerita istri saya sendiri. Anak saya yang kecil itu suka banget makan mie instan. Tapi kan mamanya nggak mau kasih. Dan tiap hari tengkar, nangis anaknya, makan lama nggak selesai-selesai gitu. Nah, suatu hari istri saya bilang ke saya gitu, kita kan produsen mie bola mas ya sejak tahun 1976 ya, mie kering bola mas ya. Terus istri saya bilang, kenapa sih kamu nggak buat ibaratnya mie bola mas tapi dikasih bumbu gitu, yang enak supaya anak ini bisa makan gitu. Soalnya saya nggak mau kasih dia mie instan, dia bilang gitu. Ya akhirnya dari kebutuhan itulah saya mulai research, mulai bikin mie yang enak tapi sehat gitu. Enak tapi sehat. Ya enak tapi sehat. Kenapa kok enak tapi sehat? Karena memang yang paling penting enak dulu. Enak dulu. Enak dulu. Sehat kemudian. Sehat kemudian. Soalnya kalau mie makanan tuh kalau sehat tapi nggak enak, itu biasanya cuman FOMO aja, 1-2 kali makan, setelah itu Males udah nggak ya? mau lagi, males. Nggak enak rek langsung Ya, rek. nanti balik-balik lagi ke yang nggak sehat gitu kan. Karena yang nggak sehat itu lebih enak. Ya, jadi yang nomor satu harus enak dulu, baru sehat. Lah, jadi akhirnya setelah kita 4,5 tahun, 4,5 tahun ya loh, rek. 4,5 tahun, jadi bukan cuman kemarin sore ya, Nggak ujuk-ujuk. Enggak, mie enggak. sehat gitu enggak ya? enggak. Jadi 4,5 tahun kita akhirnya ciptakan produk baru yang namanya Ayumi. Ayumi. Ya. Waduh, kira-kira seperti apa ya Ayumi ya? Ya. Nanti kita akan coba lihat dan kita juga akan lihat nih gimana proses produksi dari Ayumi. Ya. Makanan mie yang enak tapi sehat. Ya, Oke Pak Wawan, Ya. kalau kita ngomongin
mau membedah tentang Ayumi nih. Ya. Nah, Diana pengen tahu dong, penasaran gimana sih kemasannya Ayumi itu? Boleh lihat, Pak? Boleh. boleh. Saya ambilkan dulu ya, saya Siap. ambilkan dulu ya. Siap. Nah, ini Ayumi nih, ini Oh, Ayumi. ini. Ya. Kemasannya sih sebenarnya udah premium ya. Ya. Maksudnya bukan plastik yang tipis gitu loh ya. Karena kita nggak pakai pengawet. Oh. Karena nggak ada pengawet, maka plastiknya harus metalize supaya nggak gampang expired, ibaratnya begitu. Ini ya, Supaya bisa tahan lebih lama. Jadi ini tuh bentuk kemasannya kayak ada down warnanya, terus ada glossy di bagian tulisan brand Ayuminya. Ya. Ini tadi yang dijelasin sama Pak Wawan lek iki Ya, itu betul. mie sehat rek. Ngono lho, mie sehat sing kenapa Pak tadi dikatakan sehat, mungkin bisa sedikit digambarkan lagi opo Oke. kok Ayumi ini sehat. Ya, jadi yang pertama poinnya adalah Ayumi diproses melalui oven, proses oven atau dipanggang, jadi tidak mengandung kandungan minyak atau lemak jenuh. Nah, yang nomor dua, tidak ada tambahan MSG, tidak ada tambahan pewarna makanan, juga tidak ada tambahan bahan pengawet. Nah, ini ya tadi kenapa Ya. kemasannya alias bungkusnya ini seperti ini. Ya, harus metalize supaya mie-nya bisa tahan. Oke. Karena tanpa metalize mie-nya cuma tahan paling 3 sampai 4 bulan. Ya, tapi kalau di metalize bisa tahan sampai 6 bulan. Tapi biayanya jadi lebih mahal otomatis. Gitu. Lah dari kelebihan itu kandungan kalori dari Ayumi lebih rendah juga dibandingkan dengan mie instan biasanya 290. Biasanya mie instan kan 380. Lalu kandungan lemak total dan lemak jenuhnya cuma 5 dan 3 gram. Kalau mie instan lainnya bisa 10, 7,5, Jadi bisa Gram? setengahnya ya, lebih dari setengah. lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Lalu kandungan natrium juga cuman natrium atau garam ya, cuman 650 mg. Itu jauh lebih rendah dari setengah daripada mie instan yang ada di luaran. Nah, itu dia ya. Ini yang menjawab, bisa jawab buat mitra MTB semua yang pengen banget makan ini tapi takut nggak sehat. Nah, Ya. ini ada solusi. Enak Apa tapi jawabannya? sehat. Enak tapi sehat. Nah, tapi rose enak Nah, dicoba. Nanti kita coba bareng-bareng. Nanti saya boleh nyoba ya, Pak? Yuk, yuk. Waduh. Terus ini baru berarti ya produknya ini ya? Baru 2-3 bulan ini kita launching. Baru 2-3 Ya. bulan. Dan ini namanya adalah Ayumi. Kenapa nih Pak? Atau karena terinspirasi dari istrinya Bapak yang Ayu? Kalau istri saya pasti Ayu. Oh iya. Kalau nggak bilang Ayu masalah nanti. Ya sebetulnya sama Ayumi itu arti kata Ayu itu kan cantik. Betul. Jadi kita harus bikin mie yang cantik, Oke. kemasannya harus cantik, orang-orang yang kerja harus cantik gitu kan. Pabriknya juga harus cantik, jadi supaya ya itu jadi standar buat kita juga gitu. Nah namun kata Ayumi sendiri juga agak sedikit ke Jepang-Jepangan ya. Nama Jepang kan juga Ayumi gitu. Ya memang cuman nggak ada hubungannya sebetulnya. Cuman kita merasa ini nama kok cukup catchy ya, cukup gampang disebut gitu. Dan Jawa-able ya Pak, karena beda. Jawa. Pabriknya ini kan juga di Jawa Di Timur Jawa ya. Timur, ya. Ayumi loh ya kan. Jadi kalau misalnya pengen beliin pasangannya Ami, coba beliin Ayumi. Ya biar jadi kelihatan lebih cantik Jadi gitu ya. lebih cantik gitu kan ya. Iya. Dan yang pasti Ayumi ini enak. Enak. Dulu sehatnya Harus itu sehat. bonus katanya Pak Wawan Betul, tadi ya. betul. Wah, Kalau anak saya nggak mau makan, saya nggak jual. Jadi anak saya suka dulu, baru kita jual gitu. oh ini sudah di trial, berarti maksudnya itu sudah taste-nya udah oke, anak-anak doyan, Ya. bapaknya doyan, Ya. istri pun senang. Wah. Meskipun nggak gampang ya, bikin makanan yang enak tapi sehat gitu. Betul. Kalau enak tok gampang, sehat tok gampang. Tapi kalau enak tapi sehat itu memang challenge-nya lumayan berat. Dan itu yang dicari. Ya. Boleh ibu, enak, sehat pisan, ya kan? Lek enak tok mungkin akeh. Ya. Sehat tok yo akeh. Sehat kan biasanya identik gak enak. Makanane Betul. boyku hambar kaya kehidupanku. Ya. Oh. Hambar. Hambar ya. Iya. Lah, tapi kalau enak dan sehat, nah ini wajib dicoba. Nanti Diana juga akan nyobain. Tapi tadi Diana sempat lihat ini Pak. Ini waktu masaknya itu 3 menit. 3 menit ya? 3 menit, ya. 3 menit. Wah,
Ya, jadi kayak mie instan biasa aja. Kayak mie instan biasa. Ya. Padahal prosesnya ini dipanggang ya. Ya. Harusnya lebih lama, cuman Ya, Ayumi juga tetap 3 menit. masih ya? bisa 3 menit. Masih bisa. Masih bisa 3 menit. Oke. Ya. Nanti kita akan coba gimana rasanya, apakah beneran enak ya dan apakah sehat. Wih, kalau sehat itu udah pasti ya karena kandungannya udah jelas Ya. ya, Pak ya. Kita akan cobain nanti di apa rasanya. Ojo nanti wes pokoknya muelok ya. Mie itu di atas ini ada mixer. Oh, Di atas ada mixer, mie dicampur air, dicampur soda, tepung ya, Pak. tepung, ya. Di mixer kurang lebih 15 menit, lalu turun ke sini. Kalau ini namanya aging. Aging. Ya, jadi kalau kita misalkan buat roti itu kan selalu ditaruh terus didiemin dulu. Nah, supaya dia mekar kan. Iya, iya, Nah, iya, ini iya. prosesnya di sini. Oh, Nah, di sini kurang lebih 10 menitan. Lalu masuk ke proses roll ya. Supaya berat gitu ya. dari bentuknya masih model kayak tepung campur air jadi lembaran. Nah, proses rolling ini sama dengan kalau orang bikin handmade yang dipukulin, Gebok gitu ya? digebok-gebok gitu supaya dia jadi apa? Kenyalnya keluar gitu. Ya ini prosesnya semakin lama semakin tipis. Dari tebel semakin lama semakin tipis. Ya, Nah, setelah itu masuk ke proses ini namanya proses slitting atau kalau bahasa Indonesia itu disisir. Disisir silakan dilihat nih. Jadi dari lurus, dari keriting gitu ya. Dari lembaran jadi kecil-kecil dan bentuknya keriting karena dia numpuk. Ya, bentuknya keriting karena dia numpuk. Nah, ini namanya proses slitting. Nah, dari sini dia masuk ke oven. Ini adalah oven basah supaya minyak matang. Ibaratnya kayak kalau direbus lah. Kayak direbus itu di sini. Jadi ini masih bentuk mentah ya. Ini masih mentah, Masih mentah. direbus. Nah, setelah direbus nanti udah matang. Oke. Ya, Nah, di dalam mesin masak ini, steam ini kurang lebih 12 menit, mungkin 13 menit ya. Ya, Lama ya. panjang. Ya. Jadi sebetulnya proses bikin mie itu sekarang sudah hampir otomatis semua ya, dari awal sampai akhir dia nggak ada putus gitu. Jadi panjang gitu ya. Panjang ya. Nah, ini keluar nih dia di sini. Ini udah mateng nih. Ini kalau ini dimakan udah bisa. Ini udah langsung dipotong ya. Tadi kan lembaran Ya. panjang banget. Panjang, masuk proses cutting, lalu masuk ke cetakan, masuk ke mesin oven kering. Nah, inilah yang membedakan. Nggak Ini. digoreng, tapi dia Ya, di oven. Kalau mie instan masuk ke penggorengan, masuk ke minyak. Kalau dia di oven nih, mestinya gede sekali memang. Karena di oven lebih lama ya. Kalau digoreng cuman 10 menit. Tapi kalau di oven 45 menit. Ya. selisih waktunya banyak sekali. Ya, prosesnya lebih mahal di oven daripada digoreng. Karena kalau digoreng ada medianya minyak. Kalau di oven kan betul-betul uap panas. Nah, dimasak supaya dia bunuh semua bakteri. Setelah itu dikeringkan sampai kadar air 8 sampai 10%. Oh, jadi ini juga berarti kurangin kadar airnya juga. Yes, sisa 8 sampai 10%. Nggak bisa sampai betul-betul rendah. Kalau nggak bisa hancur dia. Nah, kalau mie instan kandungan air sisa cuma 3%. Kalau dia 8 sampai 10. 8 sampai 10, Oh. ini kandungan airnya lebih banyak ya. Ya, karena di mie instan yang 17% kan udah diganti minyak. Oh, iya benar. Gitu. Iya, iya. Heeh. Kandungan airnya cuma 3, tapi kandungan minyaknya 17. Nah, itu lebih bedanya. Ya. Setelah itu oven. Nah, di sini dia udah mateng nih. Nah, di sini mateng tapi panas. Minyak panas, makanya dikasih kipas supaya dia mengalami proses pendinginan. Ya. Karena panasnya itu berdikasih angin. Ya. Nek kene dek ini nang ngomong nanti ini akhirnya belum kok ini. Aduh, agak repot ya. Tapi lagi emang udah karena panas dan mau ditekan makanya Ya. kayak uang udah Kalau supaya pada saat masuk kemasan noodle bloknya nggak dalam kondisi panas.
Karena kalau noodle blocknya masuk kemasan dalam kondisi panas, otomatis nanti kemeringet kalau orang Jawa ngomong. Iya. Kalau ditutup itu Kemeringet nanti keluar jamur juga, gitu. Jadi harus didinginkan dulu. Setelah itu baru masuk proses packaging. Ya. ini tahap masih untuk di proses packaging. Itu ya. Oke. Penasaran? Wes ini kalau aku udah muter-muter ya kan, sekarang waktunya makan. Ayo, wih. Ketepaan baru sarapan ke SD. Ayo Pak, masapi dulu ya Pak ya. Mari, makasih. Oke, ini Ayumi nih wes jadi rek. Penampakannya kayak gini. Nah, kalau kita isok bedah iki dalamnya itu sebenarnya kayak pada umumnya ya, mie goreng pada umumnya. Jadi iki ono serbuk bumbu. Nah, cuman ini beda nih sih. Biasanya kalau mie goreng itu kan saus ya, saus pedes. Nah, kalau iki serbuk cabe. Terus di sini ada kecap. Terus mari ngono iki ono minyak goreng, kudu minyak goreng sih iki ngawur. Minyak ya, bumbu minyak bawang iki biasanya. Terus habis itu iki ono taburan brambang goreng. Wes mau jarene enak dan sehat. Ayo langsung aja dicoba ya. Mie kenyal. Mie kenyal, terus rasa gurih, padahal mau kan diklaim tanpa MSG ya. Tapi ini rasanya tetap gurih loh. Terus enak sih, pas nggak terlalu pedes. Guys sing nggak doyan pedes, ini cocok. Guys sing doyan pedes, ini juga bukan sing nggak ada rasa pedes sih, karena kan ada serbuk cabai nih. Dan ini kan terpisah, gak seneng ya gak usah dicampur ngono aja sih ya. Enak. Itu bener rasanya enak. Jadi lek ono sing ngomong makan mie sing sehat iku rasanya nggak enak, iku nggak bener. Wes lek misalnya ono sing ngomong kayak ngono langsung ae kok nyoba sing jenenge Ayumi. Gak usah tek kesuwen, langsung tukokno, masakno, depno. Ben iso langsung di komen dhewe bahwa ono mie sing rasanya enak dan sehat. Iso nggak syutingnya di mandekno, soalnya aku katanya mah terus mangan nih. Nah, Ayumi ini memang produk anyar, tapi sebenarnya iki ku berasal dari produsen yang sama ambek mie Bolamas. Sopo sih sing gak kenal ambek mie Bolamas? Tadi wis dijelasno lek perusahaan iki ku sudah berdiri sejak 1976. Jadi apa? Wis gak diragukan maneh soal kualitas. Apa maneh mie iki mie sehat dan sing terpenting rasane enak. Kami dari MTB FM Surabaya mengucapkan selamat Hari Mie Sedunia. Pesene ojo wedi mangan mie. Sampai ketemu di belakang selanjutnya.